Ada sebuah ungkapan unik dari seorang penyelam. Jika kamu sudah pernah menyelami lautan, maka kamu pasti akan lupa daratan. Lupa daratan? Sebuah kiasan? Bukan lupa daratan yang sebuah kiasan, tapi lupa daratan yang betul-betul rupa daratan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Galuh Miftah Fadilah, dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini, sesuai dengan preambul kita tadi, maka kita akan membahas tentang kisah penyelam. Kisah ini ditulis oleh seorang bernama Husain yang tinggal di Palestina. Beliau mengisahkan, ada seorang saudagar yang kaya raya, pecinta mutiara kerang bawah laut, menyewa seorang jasa penyelam untuk mencari dan mengumpulkan mutiara dari bawah laut untuk dirinya. Saudagar kaya ini akan memberikan kepada penyelam yang disewanya berbagai perlengkapan untuk menyelam, seperti tabung gas, pakaian untuk menyelam, dan peralatan lainnya. Beliau membekali penyelam dengan keperluan yang dibutuhkan agar proses menyelamnya aman. Tabung gas yang diberikan hanya bisa digunakan bernafas sekitar 1 jam. Pesan si saudagar kepada penyelam, sebanyak mutiara yang engkau kumpulkan, sebanyak itulah yang akan saya bayarkan ke kamu, tentunya dengan harga yang akan membuat kamu senang. Begitulah kata saudagar kaya. Dan deal. Sang penyelam sangat bahagia dan bersemangat. Dia bertekad akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya mutiara dari dasar laut menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Sang penyelam pun masuk ke dalam lautan dari kapal mewah milik saudagar. Dia langsung menembus jauh ke dalam lautan untuk mencari mutiara yang akan ditukarkan dengan bayaran yang menyenangkan dari sang saudagar. Namun, betul pula lah apa yang diungkapkan oleh sahabat penyelam, bahwa ketika kamu sudah menyelami lautan, kamu akan lupa daratan. Sang penyelam melihat begitu menakjubkan pemandangan bawah laut. Ada banyak hewan-hewan yang memiliki postur tubuh yang tidak biasa, yang tidak ada di daratan. Ada banyak pemandangan terumbu karang yang cantik berwarna-warni, sehingga memanjakan matanya untuk melihat lebih dan lebih dekat lagi. Dia kemudian menikmati pemandangan lautan yang begitu indah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ia berenang ke sana kemari, menikmati setiap pemandangan menakjubkan yang ada di bawah laut. Ia lupa dengan tujuannya untuk mencari mutiara, karena ia terlena dengan keindahan yang disajikan oleh laut yang menakjubkan. Sampai ia tersentak ketika ia melihat tanda dari tabung gas oksigennya sudah menunjukkan penggunaan 45 menit lamanya di dasar laut. 45 menit dia menikmati pemandangan lautan yang menakjubkan hingga ia belum menemukan mutiara satu pun untuk dibawa naik dan ditukarkan dengan bayaran yang menyenangkan kepada saudagar. Betapa terkejutnya dia, betapa kagetnya dia, karena tinggal 15 menit waktunya untuk mencari mutiara. Tapi waktu itu sangat kurang baginya. Sisa nafasnya di lautan hanya tinggal 15 menit dan dia tidak mengumpulkan mutiara satupun. Teriaknya tak terdengar di tengah lautan biru yang luas dan lebar. Ia mulai mencari mondar-mandir ke sana dan kemari di sisa waktunya yang tersisa. Tapi tak ada satupun mutiara yang ia dapatkan. Ia harus kembali ke permukaan untuk menyelamatkan nyawanya.
Ketika ia berjumpa dengan saudagar, wajahnya tertunduk. Dia menyesal, yang benar-benar sesal, karena ia telah lalai dengan tugasnya untuk mencari mutiara di dasar lautan. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, itulah kisah tentang seorang penyelam yang ditugasi untuk mencari mutiara di lautan, yang dilengkapi dengan peralatan untuk menyelam, tapi dia malah lalai, dia malah lupa dengan daratan. Dia lalai dengan tugasnya, dia lupa dengan tugasnya, karena dia menikmati keindahan lautan yang begitu menakjubkan. Seperti kita para manusia, kita sudah diberi tugas oleh yang menciptakan diri kita untuk berbuat baik sesuai dengan apa yang dituliskan dalam dua pedoman kita, dua petunjuk kita, yaitu Quran dan hadis. Tapi kita sering lalai, kita sering lupa, kita sering tidak ingat. Padahal sejatinya tabung oksigen yang diberikan oleh Allah kepada diri kita sudah sangat cukup untuk mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Apa itu mutiara? Mutiara adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berbuat baik. Hidup kita sebagaimana seorang penyelam, kita memiliki tujuan, kita memiliki goal yang harus kita raih agar nanti kehidupan kita di akhirat itu menjadi lebih baik. Seorang penyelam lebih beruntung daripada kita karena dia tahu kapan tabung oksigennya akan habis. Sedangkan kita tidak tahu. Kita tidak mengerti dan tidak memahami kapan oksigen kita akan dicabut oleh Yang Maha Kuasa. Segala kesenangan yang ada di dunia ini adalah tipuan belaka. Segala hal yang kelihatannya menyenangkan, tapi ternyata dia berdosa, adalah hal yang mampu melalaikan diri kita dari mengingat akhirat. Maka, mari kita perbaiki diri, mari kita perbaiki amal kita. Masih ada banyak waktu, masih ada sisa tabung oksigen yang cukup untuk diri kita memperbaiki semuanya. Cukup untuk kisah penyelam kali ini, semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.